Kita membuka Alkitab kita, saudara-saudara, dari Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Selamat pagi yang di atas, di bawah, pendengar radio Suara Serafim, juga streaming. Streaming sebenarnya tidak untuk, streaming akan ada terus sekali lagi ya, tetapi bukan untuk kita, ini untuk anak-anak kita yang berada di jauh ya. Karena mereka minta tetap disiarkan. Mulai minggu depan saudara ada ibadah 2 kali, pagi dan sore. Jadi silahkan kalau saudara mau yang datang yang sore diadakan jam 5 sore ya, pagi tetap jam 7 pagi. Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Kita baca bersama-sama saudara-saudara. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya, Paulus menulis pesannya ini terhadap jemaat Efesus, mengingatkan betapa dahsyatnya, betapa hebatnya kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih, saya ingin membahas, memulai dari saya mengutip mantan Perdana Menteri Israel, termasuk pendiri negara Israel ya. Dia berkata begini saudara, jangan terlalu rendah hati, Anda tidak sehebat itu kok. Kadang-kadang kita ini yang punya kelebihan mencoba rendah hati maksudnya ya. Aku ini hebat tapi rendah hati maksudnya. Terus Perdana Menteri ini orang hebat saudara, karena dia menjadi Perdana Menteri, menjadi beberapa kali menjadi menteri, dan dia termasuk pendiri negara Israel ya, pendiri negara. Wah, ini luar biasa. Jangan terlalu rendah hati, Anda tidak sehebat itu kok. Seringkali kita merasa hebat dalam satu atau beberapa bidang dan mencoba menjadi rendah hati. Padahal sekali lagi, benarkah kita sehebat yang kita pikirkan? Manusia, bahkan kita sebagai golongan manusia, kelompok manusia, setelah Isaac Newton menemukan rumus-rumus matematika, Pythagoras dan sebagainya, saudara-saudara, manusia itu seperti mulai semacam dewa kecil. Dia betul-betul bisa memprediksi segala hal, bisa menemukan banyak hal, dan setelah itu mesin-mesin industri ditemukan, saudara-saudara. Dan luar biasa, manusia benar-benar menjadi di atas angin, kayak jadi lupa daratan. Tapi benarkah manusia itu sehebat itu? Ya, benarkah manusia itu sehebat itu? Apa yang menjadi kebanggaan kita? Apa yang menjadi kebanggaan manusia? Kehebatan apa yang bisa kita lakukan? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin mendengar pepatah ya, gajah mati karena gadingnya. Apa yang dibanggakan gajah? Gading. Karena itu senjatanya yang kuat, besar, ya, selain tubuhnya yang besar. Tetapi saudara-saudara, mengapa gajah diburu? Saudara, pemerintah bingung melindungi gajah karena seringkali tubuh gajah yang mati itu tergeletak di mana-mana. Karena apa? Diburu. Kenapa diburu? Gadingnya. Macan, saudara-saudara, harimau, tutul. Yang terkenal apa? Tutulnya itu, kulitnya yang bagus. Tetapi dia menderita karena tutulnya yang bagus itu sekarang diburu orang, diambil kulitnya, saudara-saudara. Ya, kemajuan-kemajuan yang dialami manusia, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyebabkan manusia ini, dunia ini, para ilmuwan berpikir, saudara, kalau terjadi perang dunia ketiga, nggak ngerti nanti, dia sulit memprediksi kondisi dunia pasca perang dunia ketiga kalau terjadi. Itu sudah sulit diprediksi karena senjatanya sekarang luar biasa, senjata biologi, senjata kimia, walaupun tidak boleh diproduksi,
Tapi tetap saja diam-diam kita melihat orang negara-negara tertentu, teroris paling tidak memproduksi, negara-negara yang resmi memiliki nuklir, saudara. Ya, luar biasa sekali kalau terjadi ledakan-ledakan, wow. Nah, kehebatan-kehebatan itu saudaraku, saudara lihat, oke, manusia hebat, banyak kehebatannya, tetapi kehebatan itu telah juga menghancurkan manusia itu sendiri, menghancurkan dunia kita. Oke, kita sekarang masuk ke pribadi. Whitney Houston, terkenal penyanyi yang bisa menyanyi dari 4 oktav terendah sampai tinggi, kuat. Suaranya bagus dari rendah sampai melingking tinggi sekali. Wah, hebat. Matinya karena apa, saudara? Dia matinya karena kokain, ngedrak. Kenapa ngedrak? Orang jadi terkenal itu berat, saudara. Ya, jadi terkenal itu berat, kemana-mana diikuti orang, diambil gambarnya, ada paparazzi yang selalu ngintip dia, aktivitasnya, rasanya menyesakkan ya. Terus ketika nanti dia karena terkenal, biaya hidup jadi tinggi sekali, ketika pemasukan kurang itu sangat membebani juga dan banyak hal ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, padahal Whitney Houston ini, saudara, waktu kecil dia adalah penyanyi gereja. Seandainya dia tetap menyanyi di gereja, mau kita semua padahal pengen ya, wah anak kita itu bisa naik kicau, kamu jadi artis, kamu bagus loh nak, nyanyi suaramu bagus, kamu pinter acting loh nak, kamu. Padahal saudara-saudara, Michael Jackson saudara juga tahu mati juga di kamar mandi ya. Whitney Houston dan yang lain masih banyak, saudara-saudara, googling di internet, saudara akan menemukan banyak artis yang mati, tetapi kita ingin anak-anak kita jadi artis. Kita bangga kalau anak kita jadi artis. Kehebatan manusia, saudara-saudara, seringkali menghancurkan diri kita. Makanya penyanyi-penyanyi di gereja, singer-singer WL, saudara, suaranya yang bagus, enggak usah jadi penyanyi ya. Ya, kalau penyanyi-penyanyinya duta ilahi ndak ada yang pakai koken, paling nyete paling banter ya. Wis nyete paling ampuh. Itu ndak apa-apa kalau itu halal. Nyete 3.000 dengan sak gelas ya. Nah, saya perhatikan saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah pemimpin religius satu-satunya yang memang ahlinya saudara cari yang lain, ndak ada yang seperti Yesus yang dapat menangani kematian. Ya, tidak ada pemimpin lain, saudara. Pemimpin nabi-nabi lain yang saya pelajari paling mengajarkan apa? Kalau kamu pengen jadi baik, kalau kamu pengen selamat, kalau ingin mengalami kelepasan, tidak masuk ke perputaran dunia penderitaan, ini lakukan ini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Ngomong teori semua, saudara. Kalau seperti itu, tradisi kita orang Jawa itu wis penuh ajaran ya, dari penuh simbol-simbol ajaran-ajaran yang mendalam. Dari pernikahan itu ada cengkir, ada ngidak endok, penuh ajaran, saudara, banyak sekali ajaran-ajaran. Kalau cuma gitu, nah nabi-nabi itu kelasnya seperti itu, mengajarkan. Tetapi siapa yang menangani kematian? Oh, ada nabi Pak, bisa pindah secara cepat dari sini ke sana, cepat sekali, kayak naik petir, but. Di Alkitab ada enggak, saudara? Orang semacam itu ada. Filipus waktu menginjili sida-sida dari Ethiopia, setelah dibaptiskan, selesai membaptiskan, hilang, saudara. Dikatakan Kisah Para Rasul. Langsung menghilang karena roh Tuhan membawa Filipus segera. Ada, itu mah biasa, itu kelasnya manusia biasa. Menyembuhkan orang sakit banyak tabib-tabib sampai sekarang itu, tongfang juga banyak yang menyembuhkan. Nggak usah nabi lah. Oh ya, banyak yang menyembuhkan. Memang cuma kesembuhan itu orang hebat. Yesus melakukan semua, saudara. Kesembuhan bicara tok, pulanglah anakmu sembuh. Menghadapi pemuda yang mati, bangun. Lazarus yang sudah 3 hari mati, Lazarus keluar. Apa ada nabi yang semacam itu, saudara?
Nah, kekonyolan manusia adalah apa? Mengikuti nabi-nabi yang penuh teori. Padahal masalah kita terbesar adalah apa yang terjadi setelah kematian. Bagaimana kita memasuki kematian? Kematian itu berusaha, mengapa kita semua takut COVID? Karena kita sebetulnya yang paling kita takuti kematian. Semua kita takuti kematian. Tapi mestinya tidak ya. Saya dengan Putri, saya sudah kemarin tak pikir mati, jadi sudah di ujung kematian ya, karena sudah lemas. Terus waktu itu di IGD dokter ngomong kondisinya Pak Tri buruk, wis makin komplit, wis komplit ini kayaknya. Saya sudah pamitan Putri yang saya beritahu, wis mas saya kelihatannya berangkat dulu. Sudah di penghujung kematian saudara. Tetapi betul saudara, saya bukan orang baik loh, bukan orang baik, tetapi saya tidak takut sama sekali waktu itu. Mungkin saudara takut itu karena belum pernah berhadapan dengan kematian ya. Saya berkali-kali berhadapan dengan kematian, hampir mati, tetapi tidak jadi mati. Dan tidak pernah takut, padahal saya juga bukan orang baik. Putri juga gitu. Aku nek mati, tidak masalah. Tidak ada yang takut saudara. Takut itu karena saudara masih mungkin punya anak kecil, masih mikir, aduh aku belum rela gitu ya. Ya, tapi nek waktunya tiba ya enggak bisa. Putri ya sebenarnya masih sayang anak-anaknya, tapi ya waktunya sudah habis ya. Harus pulang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu-satunya orang, tidak hanya Yesus yang membangkitkan saudara. Paulus, muridnya yang orang yang percaya Yesus ya, orang Kristen yang percaya Yesus itu menggunakan nama Yesus, menggunakan. Makanya tadi disebutkan di situ saudaraku, nama Yesus itu jauh lebih tinggi ya. Tidak ada nama lain yang setinggi nama Yesus. Makanya Paulus menggunakan untuk membangkitkan Eutikus yang pada waktu itu mati karena ngerungok khotbah ngantuk ngeblak dari lantai 2 mati. Dibangkitkan di dalam nama Yesus bangkit. Nama itu begitu dahsyat. Nah, itu baru ngurusi matinya, saudara. Nah, sekarang Yesus sendiri mengalami kematian. Ya ini, makanya saudara-saudaraku, kalau saudara mau mati bagaimana sih? Kalau ya semua orang kan akan mati ya, entah ya mudah-mudahan sampai tua nanti. Semua orang kan akan mati. Ketika saudara akan menghadapi kematian, saudara ingat itu, Yesus mengalami. Enggak usah panik saudara, Tuhan Yesus mengalami. Tuhan Yesus melewati dan dia memberitahu saudara, aku enggak akan pernah meninggalkan kamu. Tak contoh nih, aku sendiri mati, tapi bangkit lagi. Jadi mati itu bukan akhir. Nah ini nanti yang akan kita lihat ya. Kita lihat bersama-sama ya. Kita akan belajar seberapa hebat sih kuasa Yesus Kristus ya pada saat dia bangkit. Ya kalau saudara baca seluruh kisah paralel dalam 4 Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menceritakan tentang kebangkitan Yesus, saudara-saudara. Ada urutan-urutannya di sini. Pagi-pagi benar terjadi gempa hebat. Kubur itu tidak bisa menahan Yesus di dalamnya. Karena dia adalah akulah kebenaran dan hidup. Dia sendiri kehidupan. Makanya kematian tidak bisa menahan. Nah, seberapa sih hebat kuasanya? Ayat 9 dikatakan, ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, saudaraku, seringkali standar kuasa Allah dalam perjanjian lama, tadi sudah saya singgung di atas, yang dianggap Allah itu hebat bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Israel. Allah itu hebat, apa? Dia membelah laut sehingga kita berjalan di tanah yang kering di laut itu. Luar biasa Allah. Itu standarnya orang-orang Yahudi. Tetapi saudara-saudara, setelah Yesus bangkit, patokannya bukan membelah laut. Membelah laut itu memang kalau terjadi saat ini kita, wow, laut terbelah, tanahnya bisa kering,
luar biasa. Tapi itu tidak ada apa-apanya, saudara. Dibandingkan, saudaraku, dengan kuasa yang menyebabkan Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, itu saudara, itu lebih hebat. Karena orang-orang Israel, Musa yang dipakai juga untuk membelah, memukul laut sehingga terbelah, Musa pun mati. Nabi-nabi yang katanya hebat, ya, menyembuhkan ini, melakukan itu, ngilang cepet. Saudara cari kuburannya masih ada. Bar. Selesai. Nah. Apakah nabi-nabi sehebat Musa? Ya. Saudara lihat, Musa pun mati. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat ya, kehebatan Yesus ini luar biasa, hanya Tuhan Yesus, saudara. Makanya kalau saudara meninggalkan Yesus, anak-anak muda, ya, meninggalkan Yesus hanya karena mungkin karena kamu cari jodoh yang memang kamu suka. Kadang-kadang itu saya mikir ya, kadang-kadang demi kebahagiaan orang menikah itu kan demi kebahagiaan sampai meninggalkan Yesus. Bapak ibu yang menikah pasti saudara tahu ya, ternyata menikah itu ya tidak mulus-mulus amat, tidak mudah-mudah amat, saudara pasti tahu. Ya. Demi kayak untuk mengalami rumah tangga seperti itu sampai saudara nanti meninggalkan Yesus. Padahal rumah tanggamu itu nanti loh belum tentu kalau membuat kamu tersenyum. Sampai meninggalkan Yesus. Padahal saudara, kalau saudara bisa menemukan, ya, menemukan seorang pemimpin agama, karena Yesus mau tidak mau adalah pemimpin kita, yang seperti Yesus sudah tinggalkan kalau ada. Saya tidak pernah menjumpai, saudara, saya sudah belajar ajaran-ajaran agama, tidak ada. Tidak ada seperti Yesus Kristus, saudara. Nah, kehebatan nabi-nabi itu justru menjatuhkan, saudara lihat nabi-nabi, makanya saudara, ketika dia namanya manusia loh saudara, ketika banyak pengikutnya menjadi terkenal, apa yang dilakukan itu dikacau. Mesti kacau. Musa jadi kegeeran. Ya. Musa itu dihukum Tuhan gara-gara apa? Apakah aku harus mengeluarkan air dari batu ini? Aku mengeluarkan air, mulai akunya muncul. Makanya saudara-saudara, tidak heran nabi-nabi istrinya jadi banyak karena terkenal. Makanya mau mengikuti hanya nabi. Yesus sudah lihat tindakan-tindakannya, tidak ada tindakan-tindakan brengsek ya. Sebagai manusia berdosa, dia manusia benar, tapi dia adalah Allah. Nah, dan yang paling hebat ya, semua nabi itu hanya berurusan dengan itu, berurusan dengan ini, belum kekacauan-kekacauan, dosa-dosanya ya banyak ya, yang menurut saya tidak etis. Nabi-nabi yang tidak etis juga banyak. Tidak ada yang berurusan dengan kematian, mampu mengalahkan kematian. Hanya Yesus Kristus, saudara-saudara. Oleh karena itu Sproul berkata, kita tahu bahwa kuasa Allah yang hebat tersebut untuk menjamin keselamatan kita. Dia memperlihatkan kuasanya atas kematian pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus. Pengetahuan bahwa tidak ada satupun yang dapat bertahan melawan kuasa Allah, dapat memberikan kedamaian kepada kita. Hanya Dialah satu-satunya yang terbesar. Jadi kebangkitan Yesus itu sesungguhnya untuk menunjukkan kepada dunia, bahkan tentara-tentara, tokoh-tokoh agama yang menjaga kubur Yesus itu dijaga. Lari pontang-panting, saudara. Peringatannya apa, saudara? Tidak ada yang dapat menentang, karena Tuhan kita itu hebat sekali. Tidak ada yang dapat menentang Dia. Jadi saudara-saudara yang sudah mengikut Yesus, jangan berusaha kalian menentang, ya anak-anak, menentang Tuhan dengan saudara meninggalkan Dia, saudara menantang Dia.
Tidak ada yang bisa menantang dia. Tidak ada yang bisa menghadapi dia. Kubur yang dijaga, kubur yang dikunci, kematian pun disingkirkan oleh dia. Ya. Kehebatan yang tak tertandingi adalah kalau Allah-Allah lain diberi korban. Ya. Allah-Allah lain kan biasa atau orang mesti bawa ke kuil, ke tempat ibadah, persembahan buah-buahan yang baik, menyembelih korban. Itu kan katanya untuk dipersembahkan, dikorbankan untuk Allah mereka. Allah kita juga loh saudara-saudara menerima tadi memberi persembahan. Memang kurban itu selalu ada di dalam bagian dari ibadah itu. Tetapi yang menarik, Allah kita tidak hanya menerima kurban. Kalau Allah lain masih sama, semua menerima kurban, oke. Tapi Allah kita mengorbankan dirinya, yang tidak ada itu. Makanya ada banyak agama-agama yang hebat, tapi di satu titik, dia mentok. Yesus jalan terus. Yang lain berhenti, Yesus terus jalan. Salah satu penolakan saudara-saudara sepupu kita tentang Yesus Kristus adalah tidak masuk akal Allah menjadi manusia. Tidak masuk akal Allah kok disalibkan. Nah itu makanya melampaui akal. Bukan tidak masuk akal, melampaui akal kita. Ya Matthew Henry menulis demikian saudara, kejahatan ada di dalam dunia, tetapi tidak satu pun yang bertentangan dengan Allah yang akhirnya akan berjaya. Dosa menang disalib, tetapi kalah pada hari kebangkitannya. Seolah-olah ketika Yesus disalib kemarin kan orang-orang yang menyalibkan pun selesailah sudah. Saiki kowe ora iso mulang neh. Mati kamu. Sudah kamu tidak bisa menyembuhkan lagi. Tidak bisa mempengaruhi orang lagi. Siapa bilang? Tidak ada yang bisa menghentikan Yesus. Kekuatan apapun tidak ada yang bisa menghentikan. Karena kita berhadapan dengan apa? Tuhan yang dahsyat sekali kuasanya. Di dalam Efesus tadi, betapa hebat kuasanya. Siapa yang berani menghadapi saudara? Tentara Romawi, tentara Bait Allah yang menjaga kubur Yesus pun kocar-kacir. Ketika kubur itu mulai terbuka, saudara, cahaya kemungkinan memancar keluar dan Yesus bangkit keluar dari kubur. Ya, tidak ada yang bisa berjaya menghadapi kekuatan Yesus Kristus. Tetapi memang 3 hari kelihatannya orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, imam-imam besar tenang. 3 hari setelah Yesus disalibkan mati, sudah bar, selesai. Ya, kelihatannya selesai. Makanya saudara, waktu Tuhan, makanya di dalam istilah Kristen itu ada kairos, waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu bukan waktu saudara. Loh, Pak Tri ini menentang Tuhan, melecehkan Tuhan, kok diam saja? Jawabannya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Belum waktunya saudara. Rasul-rasul menulis, jangan kamu menganggap Allah lalai. Kalau dia belum bertindak karena dia sabar terhadap kamu. Tuhan akan membuat perbedaan, pasti. Ya. Nah, jadi yang pertama kita dapat pelajari dari kebangkitan Yesus apa? Bahwa kuasanya hebat sekali dan tidak ada yang dapat menandingi. Nanti kalau saudara menemukan ada nabi yang bisa menandingi Yesus, tolong ya didiskusikan dengan saya, karena saya belum pernah menemukan. Belum pernah menemukan yang begitu hebat, begitu dahsyat seperti apa yang dikerjakan Yesus. Nah, musuh terakhir kita, kata Paulus, adalah maut. Makanya saudara-saudaraku sekarang yang dikasih Tuhan, kematian sudah tidak perlu takut betul-betul. Kalau sudah saatnya tiba, ketika nanti saudara mau takut ya, ingat Yesus mengalaminya.
Dan Yesus berkata, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan, Mazmur 23 itu Mazmur yang luar biasa. Dibacakan pada waktu saudara punya masalah, pada waktu tidak punya uang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tetapi juga menghadapi kematian itu biasanya dibaca. Mazmur 23 itu Mazmur komplit. Meskipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, ada terjemahan lain lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Dia beserta aku. Yesus sudah berjanji, sudah. Aku akan ke surga nanti hari kenaikan Tuhan Yesus untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun akan berada. Duh, jaminannya luar biasa, saudara. Kayak gini mau kita tinggalkan. Ya, saudara boleh di gereja ada masalah, mungkin ya, tapi kita tidak ada masalah. Dalam kehidupan saudara mungkin ada masalah dan saudara mungkin berkeluh kesah, Tuhan kalau engkau ada mengapa aku mengalami begitu berat penderitaan. Ya, saya pernah berkhotbah saudara, Yesus, saya yakin penderitaan saudara tidak sehebat Yesus. Dikhianati Yesus, dikhianati, sudah dikhianati, dilecehkan, disiksa fisiknya, ya, sudah sedang disalib, dihina terus, disalib pun masih dihina terus. Yesus, saudara-saudara. Tetapi semuanya itu akan berakhir. Ya, akan berakhir. Ketika saudara-saudara bersama dengan Yesus, di mana aku berada, Yesus berkata, kamu pun akan berada bersama dengan aku. Bersama Yesus tidak senang tuh saudara. Ya. Saya itu dulu pernah ketika SMA rajin doa puasa, seminggu doa puasa. Pergumulan saya itu saya pengen ngalami kayak kisah-kisah mbok saya itu, Tuhan Yesus mbok kalau engkau bener-bener ada engkau menemui aku, padahal aku nak ditemoni tenan yo melayu mungkin ya. Waget mau jegirat. Saya itu di rumah saya kosong, di rumah Gawanan, waktu itu bapak saya masih di komplek Auri, rumah yang satunya itu sudah jadi tetapi setengah jadi. Saya puasa, doa puasa di situ juga. Saya berdoa, Tuhan izinkan saya bertemu dengan engkau. Loh saudara, pengen banget ketemu, pengen melihat. Jawabannya Tuhan, engkau nek mati lah weruh kowe. Enak ae urip. Percayalah bukan karena melihat, ya. Berbagailah orang yang percaya bukan karena melihat, ya. Itu iman Thomas saya dulu, tapi setelah sadar belajar firman Tuhan, belajar teologi, akhirnya wis tidak pernah berdoa kayak gitu, ya. Yang kedua, saudara-saudaraku, ya, seberapa hebatkah kuasa Allah? Kuasa Yesus itu mengubah kematian menjadi permulaan kehidupan yang lebih berkualitas. Ayat 20 dikatakan yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan, nah ini saudara, setelah dia mati, kemudian ada apa? Bangkit. Kemudian ada apa? Duduk di dalam kemuliaannya, berada di dalam kemuliaannya di surga. Makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya itu sedang rundingan ya, kalau saudara bisa menolong mewujudkan bagus. Saya ngomong sama teman-teman Bamak, pendeta-pendeta Bamak, Mbok, orang-orang Kristen Tulungagung itu mikir kemarin karena makamnya Butri itu uyak-uyakan yang sana ya, wah sesak padat. Mbok Kristen itu ada pemakaman kayak Surabaya ya. Surabaya namanya apa itu pemakaman Kristen? Kuning. Kembang kuning. Nah, ada pemakaman Kristen karena nanti apa? Kan keyakinan kita waktu Yesus sangkakala dibunyikan, Yesus mulai turun dari surga, semua orang mati dibangkitkan, saudara. Lah nek bangkitnya kita bareng ketemu, gimana kabarnya tos gitu kan ya, enak. Nek campur yang lain, dikit dulur kuliahnya, golek gitu. Mbok coba yang mau urunan, saya gitu ya, urunan terus. Ya mungkin kayak teman-teman kita di Rukti dan sebagainya ya, yang sudah pesan kuburannya urunan dicicil, orang Kristen kumpul jadi satu pada saat hari kebangkitan nanti, wah bangkit salamannya gimana, wah, enak gitu. Bangkit, setelah bangkit apa sudah diangkat ke surga. Nah,
saudaraku, jadi kematian itu sesungguhnya, makanya saudara sekali lagi, kalau saatnya tiba saya dan saudara harus mati. Saya pernah sekali lagi ya, saya ngomong gini karena saya pernah. Saya waktu masih sehat saya mikir mati itu ngeri gitu. Tapi setelah kemarin yang terakhir kena COVID hampir mati itu, pamitan sama Butri, pesen makam saya di sini dan sebagainya itu, saya baru menyadari ternyata tidak sengeri itu, saudara. Ya, kematian itu tidak sengeri itu. Jadi karena kematian itu justru, saudara, adalah permulaan kehidupan yang lebih mulia, lebih indah. Makanya tidak usah takut. Ya, tidak usah takut, saudara. Karena kita itu sudah terbiasa membayangkan kalau mati itu selesai. Waktu saya diopnam di rumah sakit Baptis karena COVID kemarin, saudara, sempat suatu hari itu ada nyamuk, tidak tahu, ya, karena tidak boleh pakai AC ya. Sebetulnya itu ruangan VIP kalau tidak salah itu dijadikan ruangan. Ada AC-nya tapi tidak boleh dinyalakan semuanya. Ya, aturannya rumah sakit karena perawat-perawat bisa ketularan gitu ya. Ya jadi nyamuknya itu ya ada, saya tidur gatel, saudara. Gatel sekali ya. Karena digigiti nyamuk. Tidak tahu nyamuknya ketularan COVID tidak ketika minum darah saya, darahnya COVID. Ya. Wong sudah mati saja harus dibungkus rapat ini loh, malah gigit saya. Pasti nyamuknya sesak napas habis itu ya, karena COVID. Nah saudara, tak cari itu nyamuknya. Sing membangunkan saya bisa tidur itu kan karena ya apa ya, waktu COVID itu kan saya mikir banyak hal, mikir kondisinya Putri ketika belum meninggal sampai sudah meninggal, mikir anak-anak. Ya, ada anak yang di rumah sakit, ada anak yang di rumah. Banyak yang saya pikirkan ya sebetulnya. Bisa tidur itu bagi saya sangat berharga, ini malah dicakot nyamuk. Tak gulai biasanya kalau saya bangun itu tak gulai biasanya nempel di dinding atau kalau di rumah di korden gitu ya. Itu kalau nyamuk naik sudah kenyang sudah, dia males. Tak celok blok anu anggar gitu mak jerot. Bar wis. Nah ini mempengaruhi pikiran kita. Mati itu bar selesai, mati selesai. Tapi kita bukan nyamuk, bukan kambing, bukan babi, bukan kerbau. Kita adalah manusia yang diciptakan segambar dengan Allah, saudara. Mati tidak selesai. Mati adalah setelah itu permulaan hidup yang baru. Hidup yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi itu tidak akan selesai. Minggu pagi 2000 tahun yang lalu lebih ya, sudah lebih. Kubur Yesus bergetar hebat. Ya. Ada kehidupan yang keluar dari kubur itu. Itu mengajarkan kepada kita apa, saudara? Ada sesuatu yang luar biasa terjadi di balik kubur. Ya. Terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Itu adalah permulaan hal-hal yang baru. Ada kemuliaan yang luar biasa. Yesus sendiri, saudara, setelah mati, bangkit, baru naik ke surga. Nah makanya saudara, kalau saudara pengen ke surga, amin, ya mati dulu nanti. Kecuali saudara hidup sampai Tuhan Yesus datang. Tapi Tuhan Yesus datang, menjelang Tuhan Yesus datang, dunia ini kacau, saudara. Dunia ini penuh bencana, penuh. Saya termasuk bukan pengikut kerajaan 1000 tahun. Kalau yang kerajaan 1000 tahun mungkin Yesus jadi raja di bumi 1000 tahun lamanya, jadi bumi ini damai. Semakin damai. Kalau saya termasuk bukan aliran itu. Ya. Dunia ini akan semakin parah seperti yang dikatakan Tuhan Yesus menjelang kedatangan Dia. Itu mengerikan loh, saudara. Nantinya sampai saudara kalau masih hidup menjelang Yesus datang, saudara akan bersembunyi dari bencana. Ini COVID ini kan sudah mulai. Orang sampai berlindung ke lubang-lubang gua untuk menghindari bencana itu. Itu sudah mulai dinubuatkan loh, saudara.
Mungkin nanti akan lebih mengerikan lagi. Makanya ada ahli-ahli yang memprediksi nanti akan ada bencana lagi yang lebih hebat. Katanya kalau kutub utara, kutub selatan sudah pada mencair, virus-virus yang membeku di sana akan mulai menyebar. Itu lebih mengerikan lagi katanya. Ya, kita lihat saja. Makanya nih COVID ini latihan kita. Ini masih yang ringan, saudara ya, masih yang ringan. Karena pada akhir zaman akan semakin berat, semakin mengerikan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus pada hari Jumat, kalau saudara lihat kalender Kristen ya, Jumat itu disebut Jumat Agung. Kenapa Jumat itu? Kematian Yesus kok disebut Jumat Agung. Kalau Putri meninggalnya hari Minggu, Minggu Agung. Agung bagi Putri. Kalau Yesus kan karena mati untuk semua orang, jadi bagi kita semua itu Jumat Agung. Ya, tapi kematian kita masing-masing itu adalah hari agung kita. Kenapa? Karena bangkit. Karena ada kehidupan, tidak selesai, bukan selesai. Ya, bukan selesai, saudara. Sproul menulis demikian, kutipan saya terakhir. Sayangnya LCD-nya garis-garis ya. Ini saatnya saudara memikirkan yang diberkati, silahkan memberikan LCD. Ya sudah sulit dibaca. Sproul menulis demikian, saudara. Pemeliharaan dalam bentuk campur tangan Allah dapat bekerja melalui tindakan yang paling tidak baik. Disalibkan kan tidak baik ya. Hal yang paling jahat yang pernah dilakukan oleh seseorang manusia adalah pengkhianatan Yudas terhadap Yesus Kristus, menjual Yesus ini. Itu paling jahat, saudara. Jadi saudara jangan melakukan itu. Namun kematian Kristus bukan merupakan sejarah yang terjadi secara kebetulan. Hal ini terjadi berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh kehendak Allah. Apabila kita mengatakan bahwa hari penyaliban Kristus dalam sejarah sebagai hari Jumat Agung, the Good Friday, itu bukanlah merupakan suatu kebetulan. Ya, Jumat Agung, kematian itu menjadi saat terbesar bagi Yesus karena dia menyelamatkan kita, bagi kita yang diselamatkan oleh kematiannya. Nah, sedih saudara, saya sendiri sampai hari ini anak-anak kami itu masih rasanya ngenteni Putri pulang. Kadang-kadang saya neng kantor, loh Putri, mama ndak pulang toh dulu. Iya, mama, papa belum bisa melepaskan. Iya kadang-kadang, ya memang sedih, tapi sesungguhnya nek Putrinya sendiri katanya ya nek suruh balik ya wegah balik. Nek balik di goleki tukang tagih mending ning ngono gitu ya. Dadak masak, dadak blonjo, saiki pikiran dhewe Mastri. Aku wis penak wis aja mbok ganggu. Gitu ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu kebangkitannya luar biasa, saudara. Ini bukan masalah mujizat. Sekali lagi ya, mujizat itu wis bagi, kalau saudara baca dari kitab orang bukan Kristen itu sudah banyak dukun-dukun yang bisa bikin keajaiban, banyak, tidak usah terpesona, saudara. Tetapi keajaiban Yesus ini luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Dan itu yang paling kita takuti, sudah dibereskan semua, sudah selesai. Di mana aku berada, kamu berada. Kita akan memuji Tuhan, kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu yang sudah disiapkan oleh para petugas.